Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak akan datang dua kali. Ini adalah getaran rahasia yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang hidupnya pernah hancur diam-diam. Oleh mereka yang pernah berjalan tanpa arah meski terlihat tegar. Oleh mereka yang pernah tersenyum sambil menahan gemuruh luka di dalam dada yang tidak pernah selesai dijelaskan. Jika engkau mengabaikan kata-kata ini, engkau bisa saja kehilangan satu arah besar yang selama ini telah kau tunggu, namun tidak kau sadari. Jika engkau melewatkan momen ini, engkau bisa saja terus hidup seperti biasa, tetapi jauh di dalam jiwamu, akan ada bagian yang selalu tahu bahwa seharusnya ada sesuatu yang berubah hari ini. Karena ini bukan tentang hal besar yang tampak oleh dunia, melainkan tentang geseran halus di dalam cara engkau melihat segalanya. Bukan tentang kekayaan mendadak, tapi tentang bagaimana arah rezeki mulai mencarimu. Saat cara pandangmu menjadi lebih selaras, lebih lembut, lebih sadar. Hidupmu bisa tetap keras, tapi batinmu tidak perlu lagi ikut kaku. Langkahmu bisa tetap pelan, tapi arahmu bisa menjadi jauh lebih tajam. Dan semua itu hanya dimulai dari satu hal kecil yang tak pernah dianggap penting oleh kebanyakan orang: cara pandang. Selama ini engkau mungkin mengira bahwa aliran rezekimu tersendat karena dunia di luar terlalu rumit, terlalu banyak saingan, terlalu banyak hambatan, terlalu sedikit peluang. Tapi pernahkah engkau diam sebentar dan bertanya, apa yang selama ini membuat rezeki ragu mendekatiku? Mungkin jawabannya bukan pada dunia, tapi pada lensa dalam dirimu. Karena jika batinmu masih memandang hidup sebagai beban, maka uang akan memandangmu sebagai tempat yang berat untuk singgah. Jika engkau masih menganggap bahwa semua harus diperjuangkan dengan darah dan air mata tanpa jeda, maka kelimpahan akan merasa enggan menghampiri. Jiwa terpilih, engkau telah sampai di titik ini bukan karena kebetulan. Kata-kata ini sedang menunggu seseorang yang benar-benar siap. Bukan yang hanya ingin tahu, tapi yang benar-benar ingin berubah. Karena mengubah cara pandang berarti mengizinkan hidup bergerak dalam pola baru. Mengizinkan semesta menata ulang aliran energi yang semula acak, menjadi lebih selaras, lebih bersih, lebih terarah. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Tidak semua orang siap mengaku bahwa selama ini mereka terlalu melekat pada pola pikir lama yang sebenarnya menyakiti mereka sendiri. Tidak semua orang berani jujur bahwa sebagian dari kegagalan yang terus berulang adalah karena mereka terlalu keras pada diri sendiri, terlalu cemas pada hidup, terlalu takut kehilangan, terlalu malu menerima bantuan, terlalu pelit percaya bahwa dirinya layak menerima lebih. Tapi engkau bukan semua orang. Engkau adalah jiwa yang sedang dipanggil oleh arah baru. Engkau adalah cahaya yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih luas menunggu di balik cara pandang yang berbeda. Engkau adalah benih yang sudah terlalu lama dikubur oleh ketakutan dan harus segera tumbuh. Engkau tidak perlu lagi hidup dengan pandangan sempit bahwa rezeki hanya datang dari kerja mati-matian. Karena mulai detik ini, engkau akan melihat. Rezeki datang saat batinmu mulai damai. Rezeki datang saat pikiranmu mulai jernih. Rezeki datang saat engkau tidak lagi berperang dengan hidupmu sendiri. Dan perubahan itu dimulai sekarang. Bukan besok. Bukan saat semua tenang. Bukan saat engkau punya cukup uang. Tapi saat engkau bersedia memandang ulang hidupmu. Hari ini, detik ini, di antara kata-kata ini. Karena perubahan besar tidak selalu terdengar seperti petir. Kadang, ia hanya terdengar seperti bisikan sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang hening dan siap. Maka, sebelum engkau melanjutkan lebih dalam, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar angka 99 sebagai tanda bahwa engkau siap untuk mengizinkan rezekimu mengalir lebih jernih, lebih terarah, lebih sesuai dengan jiwa yang telah engkau bentuk diam-diam selama ini. Bagian 1. Rezeki tidak pernah jauh, hanya cara pandangmu yang terlalu keluar. Jiwa terpilih,
Izinkan aku berkata dengan terus terang dan tajam. Rezeki tidak pernah benar-benar jauh darimu. Yang jauh bukan rezekinya, yang melenceng adalah cara engkau melihatnya. Engkau terlalu banyak melihat keluar, terlalu sering mengukur hidup dengan standar orang lain, terlalu lama menunggu validasi dari dunia yang tidak pernah benar-benar mengerti perjalanan batinmu. Padahal yang selama ini engkau cari, sudah lama berputar-putar di sekitarmu, menunggu engkau berhenti sejenak, menunggu engkau memandang ke dalam. Karena rezeki tidak butuh dikejar dengan panik, ia hanya menunggu satu hal kecil, arah batinmu yang jernih. Selama ini engkau sibuk menghitung, berapa yang bisa engkau dapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, siapa yang bisa membantumu. Tapi engkau lupa bertanya, apakah aku sudah benar-benar siap menerimanya tanpa mengotorinya dengan ketakutan? Engkau mengejar uang, tapi membawa rasa cemas. Engkau ingin kelimpahan, tapi memelihara keyakinan bahwa hidup itu keras dan tidak ramah. Bagaimana mungkin aliran rezeki bisa mengalir masuk dengan lembut ke ruang batin yang penuh kecurigaan, penuh tekanan, penuh pertanyaan yang lahir dari luka? Lihatlah dirimu sekarang. Engkau sudah terlalu lama menjadikan hasil sebagai ukuran hidup. Terlalu lama hidup dalam peta pikir yang berkata, aku harus bekerja lebih keras dari siapapun agar tidak tertinggal. Namun semakin keras engkau berlari, semakin tidak jelas tujuanmu. Dan semakin engkau merasa harus lebih dari orang lain, semakin kosong rasanya pencapaianmu. Karena ternyata bukan jumlah yang engkau rindukan, tapi arah. Bukan kekayaan yang membuatmu tenang, tapi perasaan bahwa engkau tidak lagi tersesat. Jiwa terpilih. Perubahan besar itu bukan tentang penambahan angka, tapi pengurangan beban dalam cara berpikir. Rezeki tidak pernah butuh keributan. Ia tidak datang kepada yang sibuk memamerkan kelelahan, tapi kepada yang diam-diam menata batin. Yang tidak banyak bicara tentang betapa kerasnya ia berjuang, tapi diam-diam belajar berserah, melepas kontrol, dan tetap bergerak dengan kesadaran penuh. Saat engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan, saat itulah rezeki mulai mendekat. Engkau bisa melihatnya dalam hal-hal kecil. Ketika engkau mulai berhenti membandingkan dirimu, hatimu lebih lapang. Ketika engkau mulai melepaskan urgensi, waktumu terasa cukup. Ketika engkau mulai memaafkan jalan hidupmu sendiri, hidup mulai membuka jalur-jalur baru yang dulu tertutup oleh amarah diam-diam. Rezeki tidak pernah butuh wajah yang tegang. Ia tidak nyaman mendekati jiwa yang penuh ketakutan, yang hidupnya hanya berputar antara kejar dan gagal. Ia datang pada hati yang tenang, bukan hati yang sibuk mengejar target. Ia mengalir pada mereka yang menerima dirinya, bukan pada mereka yang terus menolak realitas hidupnya sendiri. Jadi ubahlah cara pandangmu, wahai jiwa terpilih. Bukan lagi bertanya, mengapa belum datang? Tapi bertanya, apakah aku sudah menjadi rumah yang layak untuk didatangi rezeki yang jernih? Karena rezeki bukan hanya tentang apa yang engkau punya. Ia adalah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Jika batinmu sempit, maka alirannya pun akan menyempit. Jika batinmu luas, maka ia akan mencari celah untuk datang tanpa perlu dipaksa. Engkau tidak perlu menjadi orang lain. Engkau hanya perlu menjadi versi dirimu yang lebih damai. Bukan lebih sibuk, tapi lebih selaras. Bukan lebih tergesa, tapi lebih bijak. Karena saat engkau berhenti berlari dari dalam dirimu sendiri, rezeki tidak lagi perlu dikejar. Ia akan datang, bukan sebagai hadiah dari kerja keras belaka, tapi sebagai resonansi dari batin yang telah berubah arah. Bagian 2. Kejernihan batin. Mengarahkan energi rezeki lebih presisi. Jiwa terpilih. Bukan dunia yang kacau. Bukan orang-orang yang menghalangi. Bukan keadaan yang terlalu sulit. Tapi seringkali hanya karena batinmu terlalu keruh. Dan batin yang keruh tidak bisa melihat arah, tidak bisa membaca sinyal, tidak bisa mengenali peluang, bahkan ketika ia datang mengetuk.
Bukan karena peluang itu tidak ada, tapi karena engkau sedang buta dalam pikiran sendiri. Bukan karena aliran rezekimu mandek, tapi karena engkau terlalu bising untuk mendengar alirannya yang halus. Karena rezeki sejati tidak datang dalam gemuruh. Ia datang seperti embun, pelan, diam, tidak pernah mendesak, tapi pasti. Jiwa yang keruh akan terus merasa terlambat, meski semuanya tepat waktu. Jiwa yang keruh akan terus merasa kurang, meski yang datang sudah cukup. Jiwa yang keruh akan terus merasa terabaikan, meski semesta sedang mengaturnya dengan penuh perhatian. Dan yang paling menyedihkan, jiwa yang keruh akan terus berputar-putar, menyalahkan hidup, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir. Padahal yang perlu ia bersihkan hanya satu, batinnya sendiri. Bayangkan sebuah danau yang dipenuhi lumpur. Engkau bisa mencelupkan apapun ke dalamnya, tapi takkan pernah terlihat jelas. Itulah yang terjadi pada keputusan-keputusanmu, pada arah bisnismu, pada pilihan relasimu, pada uang yang engkau hasilkan namun terasa cepat hilang. Karena kejernihan tidak ada, maka presisi pun hilang. Dan tanpa presisi, engkau akan terus bergerak, tapi tidak sampai. Terus berjuang, tapi tidak paham untuk apa. Terus menghasilkan, tapi tidak pernah merasa cukup. Karena bukan hasilnya yang salah, tapi energi batinmu yang tidak terpusat. Jiwa terpilih, inilah saatnya menepi dari kebisingan dunia. Menepi dari strategi yang membuatmu gelisah. Menepi dari saran-saran yang tidak mengenal jiwamu. Menepi dari obsesi menjadi seperti orang lain. Karena kejernihan tidak lahir dari suara luar. Ia hanya tumbuh di ruang batin yang engkau bersihkan sendiri. Dan ruang itu tidak akan pernah bersih selama engkau sibuk menjelaskan dirimu pada dunia. Selama engkau sibuk mencari pujian. Selama engkau sibuk membuktikan. Selama engkau masih takut disalahpahami, takut gagal, takut tidak dianggap, maka kejernihan tidak akan bertumbuh. Dan selama kejernihan tidak tumbuh, rezeki pun tidak tahu arah mana yang harus ia tempuh. Karena rezeki tidak bekerja berdasarkan panik. Ia bekerja berdasarkan ketepatan. Bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling selaras. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jernih. Pikirkan ulang caramu bekerja. Apakah engkau bekerja dari dorongan rasa takut miskin? Atau dari panggilan untuk tumbuh dan berbagi? Pikirkan ulang caramu berdoa. Apakah engkau memohon sambil diam-diam menyimpan ketakutan di sela-sela kata syukurmu? Pikirkan ulang caramu melihat uang. Apakah engkau melihatnya sebagai alat penuh berkah atau sebagai musuh yang tak pernah cukup? Jangan sampai engkau menjadi seperti seseorang yang memegang peta penuh rute, tapi tidak pernah tahu arah utara. Karena tanpa kejernihan batin, semua langkah menjadi usaha yang sia-sia. Engkau akan terus mengulang, terus memperbaiki, terus mengubah rencana, tapi semua terasa tidak mengalir. Karena engkau tidak sedang kekurangan rencana. Engkau hanya kekurangan keheningan. Keheningan yang jernih, yang membimbingmu untuk memilih yang benar, menolak yang palsu, membedakan mana peluang dan mana jebakan. Yang membuatmu berkata tidak pada uang yang membawa beban, dan berkata ya pada berkat yang datang dari jalan yang bersih. Jiwa terpilih, engkau tidak butuh lebih banyak motivasi. Engkau tidak butuh lebih banyak strategi. Engkau hanya butuh kejernihan yang lahir dari keberanian untuk menenangkan pikiranmu, yang tumbuh dari kesadaran untuk melepaskan segala beban yang tidak perlu, yang hadir saat engkau tidak lagi menilai dirimu dari apa kata orang, yang menjadi pusat dari semua arah. Karena hanya batin yang jernih, yang tahu kemana harus melangkah dan kapan harus diam. Dan hanya batin yang jernih, yang membuat rezeki menemukanmu dengan cara yang paling presisi, paling anggun, paling tak terduga. Bagian 3.
Ketika engkau tidak lagi melihat hidup sebagai pertarungan, uang mengalir seperti sungai. Jiwa terpilih. Apa yang akan terjadi jika selama ini engkau salah mengira arah? Apa yang akan berubah jika ternyata cara engkau melihat hidup justru yang membuat hidup terasa berat? Apa yang akan muncul ke permukaan jika engkau diam dan jujur pada satu hal ini? Selama ini engkau hidup dalam mode bertahan. Selama ini engkau mengira bahwa hidup adalah medan perang yang tidak pernah selesai. Bahwa kalau engkau berhenti sejenak, engkau akan dikalahkan. Bahwa kalau engkau tidak terus waspada, segalanya akan hancur. Dan dari keyakinan itu, lahirlah seluruh cara berpikirmu. Lahir cara engkau bekerja. Lahir cara engkau mencintai. Lahir cara engkau melihat uang. Engkau tidak pernah benar-benar menikmati rezeki karena di dalam dirimu selalu ada suara yang berbisik. Ini belum cukup. Jangan lengah. Kalau kamu tenang, kamu akan disalib. Kalau kamu santai, kamu akan gagal. Dan suara itu bukan milik Tuhan. Suara itu adalah gema dari trauma yang terlalu lama tidak engkau sadari. Suara itu adalah bayangan dari masa lalu yang mengajari bahwa hidup adalah tempat yang keras, penuh persaingan, dan hanya dimenangkan oleh mereka yang paling cepat, paling kuat, paling kejam. Jiwa terpilih, sekarang dengarkan baik-baik. Semakin engkau hidup dalam mentalitas pertarungan, semakin engkau mengusir aliran rezeki yang lembut. Karena rezeki tidak menyukai medan perang. Ia tidak betah di ruang batin yang penuh ketegangan. Ia tidak tinggal lama di tempat yang penuh rasa takut kehilangan. Ia mengalir seperti sungai. Dan sungai hanya mengalir ke tanah yang terbuka, bukan ke ladang yang terus dipasangi pagar ketakutan. Selama engkau mengira bahwa hidup adalah kompetisi, maka uang pun akan datang kepadamu dengan wajah yang penuh tekanan. Engkau bisa saja mendapat banyak, tapi rasanya tidak pernah cukup. Engkau bisa saja sukses di mata orang lain, tapi hatimu tetap dicekam perasaan was-was. Bagaimana kalau semua ini hilang tiba-tiba? Engkau bisa saja membangun bisnis besar, tapi tidurmu tak pernah benar-benar tenang. Karena engkau tidak menikmati, engkau berjaga. Karena engkau tidak mengalir, engkau bertahan. Karena engkau tidak percaya hidup akan memberimu yang tepat, engkau terus berperang meski musuhnya sudah tidak ada. Inilah saatnya mengubah segalanya. Bukan dengan keluar dari hidup, tapi dengan keluar dari cara lama memandang hidup. Berhenti melihat dunia sebagai ladang perang. Berhenti melihat orang lain sebagai pesaing. Berhenti melihat rezeki sebagai hadiah bagi yang paling cepat. Karena hidup bukan panggung pertunjukan, dan uang bukan piala kemenangan. Hidup adalah aliran, dan uang adalah airnya. Engkau tidak perlu merebutnya. Engkau hanya perlu menjadi sungai yang siap mengalirkannya. Lepaskan cara pandang lama yang mengajarkan bahwa engkau harus terus berjaga agar tidak dikalahkan. Karena di jalan yang ditetapkan untukmu, tidak ada lawan, tidak ada kompetitor, tidak ada siapapun yang bisa merebut milikmu. Karena yang memang ditulis untukmu, tidak akan pernah jatuh ke tangan siapapun selain engkau. Dan yang bukan milikmu, tidak peduli sekeras apapun engkau kejar, tidak akan menetap dalam hidupmu. Tenanglah, tenang, bukan berarti berhenti. Tenang, bukan berarti menyerah. Tenang, bukan berarti tidak punya ambisi. Tapi tenang, berarti engkau tidak lagi membiarkan ketakutan mengambil alih kemudi hidupmu. Karena hanya dalam ketenangan itulah, rezeki mulai mengenal jalan pulangnya. Uang yang datang dalam ketenangan akan tinggal dalam keheningan. Dan uang yang datang dalam kegaduhan akan pergi dengan kebisingan. Jadi mulai sekarang, pelan-pelan ubah keyakinan batinmu. Dari, aku harus berjuang agar tidak kalah. Menjadi, aku cukup hidup dalam kejelasan, agar yang terbaik datang dengan ringan. Dari, aku harus cepat agar tidak disalib. Menjadi,
Aku berjalan tepat pada waktuku, dan itu cukup. Jiwa terpilih, uang yang engkau rindukan bukan yang datang dalam tekanan, tapi yang mengalir seperti sungai, melewati hatimu yang lapang, menyuburkan tanah hidupmu yang mulai bersih dan tidak pernah terasa seperti beban. Dan sungai itu hanya akan terbentuk ketika engkau tidak lagi hidup seperti sedang berperang. Bagian 4. Rasa syukur yang konsisten mengubah arah masuknya berkat. Jiwa terpilih. Sudah berapa lama engkau meminta lebih, tapi lupa mensyukuri yang sudah ada? Sudah berapa banyak doa yang engkau panjatkan dengan air mata dan harapan, namun hatimu tak sepenuhnya hadir saat rezeki kecil mengetuk dalam bentuk yang sederhana. Sudah berapa banyak pemberian semesta yang engkau anggap biasa saja, hanya karena bentuknya tidak sesuai ekspektasi pikiranmu? Dan engkau bertanya, kenapa rezekiku terasa mandek? Kenapa uangku sulit bertahan? Kenapa hidupku tidak kunjung lega? Tapi engkau lupa bahwa semesta tidak akan menambahkan apapun ke dalam tangan yang belum bisa menghargai isinya. Syukur bukan sekadar ucapan yang diulang-ulang. Syukur bukan hanya frasa manis yang diucapkan di mulut. Syukur adalah keadaan batin. Syukur adalah cara engkau memandang dunia, bukan dari kekurangan yang ingin ditambal, tapi dari keberlimpahan yang sudah ada, namun tak engkau sadari. Karena jiwa yang tahu caranya bersyukur secara konsisten, secara alami mengundang berkat untuk datang dengan arah yang lebih jelas. Bukan karena syukurnya membuat Tuhan kasihan, bukan karena kata-katanya manjur seperti mantra, tapi karena batin yang bersyukur itu jernih, dan kejernihan selalu menjadi magnet presisi. Jiwa yang bersyukur tidak memaksa. Ia tidak berdoa dengan wajah cemas, tapi dengan dada lapang. Ia tidak memohon dengan rasa ketakutan, tapi dengan keyakinan penuh kasih. Dan dalam suasana batin seperti itulah, semesta melihatmu sebagai tempat yang aman untuk menitipkan berkat yang lebih besar. Lihatlah hidupmu hari ini. Berapa banyak hal yang dulunya engkau inginkan dengan penuh harap, namun setelah engkau miliki, engkau abaikan begitu saja? Berapa banyak makanan, pertemuan, kesehatan, ide, kesempatan yang engkau anggap kecil padahal ia adalah pintu awal dari sesuatu yang besar. Terkadang rezeki yang besar datang dalam bentuk yang sangat kecil, tapi hanya mereka yang penuh rasa syukur yang mampu membesarkannya dengan kesadaran. Dan mereka yang tidak bersyukur akan melihat semua sebagai belum cukup. Dan dalam batin yang merasa belum cukup, rezeki akan terus menjauh, bukan karena engkau tidak layak, tapi karena engkau belum siap menghargai. Syukur yang konsisten bukan hanya mengundang rezeki, ia juga mengarahkan jalurnya. Ia mengubah arah masuknya berkat. Dulu engkau mungkin hanya menerima dari satu sumber, gaji, bisnis, proyek, atau bantuan. Tapi ketika syukur menjadi napasmu, pintu-pintu baru mulai terbuka. Ide-ide tak terduga muncul. Orang-orang baik mendekat. Energi batinmu menjadi lebih kuat menarik peluang. Dan tiba-tiba, tanpa engkau sadari, hidupmu mulai dialiri dari sisi-sisi yang selama ini tertutup. Karena semesta tahu, engkau tidak akan menyia-nyiakannya. Jiwa terpilih. Apakah engkau masih mengira bahwa syukur hanyalah untuk mereka yang sudah mendapatkan segalanya? Atau, apakah engkau sadar bahwa justru syukurlah yang membawa segalanya itu masuk? Syukur yang sejati tidak menunggu semuanya sempurna. Ia hadir dalam pagi yang biasa, dalam nafas yang tenang, dalam kehadiran orang-orang sederhana di sekelilingmu, dalam pekerjaan yang barangkali tidak ideal, tapi masih memberimu ruang untuk hidup, dalam tubuh yang mungkin lelah, tapi masih sanggup bergerak, dalam dompet yang mungkin tidak penuh, tapi cukup untuk melewati hari ini. Dan rasa cukup itu, jika dipelihara dengan lembut, akan tumbuh menjadi pintu-pintu kelimpahan yang engkau pikir hanya dimiliki oleh orang lain. Jangan tunggu hari yang besar untuk bersyukur, karena rasa syukur yang ditunda tidak berbeda dengan keberkahan yang enggan datang.
Syukur bukan hadiah, syukur adalah kunci. Syukur bukan akhir, syukur adalah awal. Dan engkau tidak akan pernah bisa memasuki rumah rezeki yang lebih besar jika engkau tidak tahu cara menghormati pintunya yang kecil. Maka mulai hari ini, jangan hanya mencari uang yang banyak. Carilah batin yang tahu caranya bersyukur, bahkan saat uang sedikit. Karena saat batinmu bersyukur dalam kekurangan, engkau sedang menciptakan tempat di mana keberlimpahan merasa diterima. Dan tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang bersyukur dalam senyap, sebab dari sanalah semesta mulai mengubah arah. Bagian 5. Melepaskan kendali, membuka arus tak terduga. Jiwa terpilih. Berapa banyak dari beban yang engkau pikul hari ini lahir bukan karena kenyataan yang menindihmu, tapi karena kebutuhanmu untuk mengendalikan segalanya. Berapa banyak energi habis dalam usaha untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, sesuai angka-angka yang telah engkau susun di kepalamu? Dan setiap kali ada sesuatu yang bergeser sedikit dari rencana itu, engkau merasa seolah hidup sedang berkhianat. Seolah semesta sedang menguji kesabaranmu. Seolah rezekimu akan tertunda. Padahal tidak. Ia hanya sedang mencari celah untuk masuk dari arah yang belum pernah engkau kira. Tapi bagaimana mungkin arus bisa mengalir jika sungai terus engkau bendung dengan rasa takut? Bagaimana mungkin kelimpahan bisa menyelinap masuk jika semua pintu engkau kunci dengan kehendak pribadi yang tak memberi ruang untuk alur semesta? Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terduga muncul jika engkau hanya mengizinkan hidup datang lewat cara-cara yang bisa engkau kontrol? Jiwa terpilih. Melepaskan kendali bukan kelemahan. Melepaskan kendali bukan menyerah. Melepaskan kendali bukan kehilangan arah. Melepaskan kendali adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Karena hanya mereka yang benar-benar kuat di dalam, yang sanggup berkata dengan jernih, "Aku telah berusaha. Aku telah menyiapkan. Aku telah berjalan. Sekarang aku izinkan yang lebih besar dariku untuk bekerja melalui apapun yang terjadi." Engkau tidak kehilangan kuasa saat engkau berserah. Justru saat itulah kekuasaan ilahi mulai menggantikan tenaga pribadimu yang terbatas. Dan dari sana, aliran baru mulai muncul. Orang yang dulu engkau anggap tidak penting, tiba-tiba membawa kabar baik. Jalur yang dulu engkau anggap buntu, tiba-tiba terbuka setelah engkau berhenti memaksanya. Ide yang engkau lupakan bertahun-tahun, tiba-tiba kembali dalam keheningan. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hadiah dari keberanianmu untuk berhenti mengendalikan segalanya. Engkau tidak harus paham semuanya agar hidup tetap berjalan. Engkau tidak harus tahu semua langkah ke depan agar rezeki tetap bisa datang. Engkau hanya perlu cukup jernih untuk mengenali kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kapan harus menegaskan, dan kapan harus melepas. Karena kehidupan tidak selalu tunduk pada logika. Kadang ia mengalir seperti kabut, halus, pelan, tapi membawa kelembutan yang menyusup ke setiap celah. Dan rezeki seringkali muncul bukan dari rencana, tapi dari ruang kosong di antara dua rencana. Bukan dari hasil kerja kerasmu semata, tapi dari waktu-waktu hening saat engkau berhenti dan menyadari bahwa ada yang lebih tahu arah daripada dirimu sendiri. Tapi agar arus tak terduga itu bisa muncul, engkau harus berani longgar. Engkau harus bersedia untuk tidak tahu semuanya. Engkau harus merelakan rencana terbaikmu digantikan oleh sesuatu yang lebih cocok untuk pertumbuhanmu, meski tidak selalu nyaman. Jiwa terpilih. Apakah engkau sadar bahwa ketegangan yang engkau rasakan akhir-akhir ini bukan karena dunia yang kejam, tapi karena engkau terlalu keras memegang kemudi? Dan mungkin, hanya mungkin, yang sedang diminta dari batinmu saat ini bukan lagi dorongan untuk bekerja lebih, tapi keikhlasan untuk mengalir lebih lembut. Karena ketika engkau terus memaksakan arah, engkau menutup kemungkinan baru yang lebih baik. Tapi saat engkau melepaskan,
hidup bisa mempertemukanmu dengan hal-hal yang bahkan tidak bisa engkau bayangkan. Melepaskan kendali bukan berarti hidup tanpa tujuan, tapi hidup dengan keyakinan bahwa tujuan sejati akan menemukanmu. Selama engkau cukup hadir, cukup sadar, cukup percaya. Bukan percaya secara pasif, tapi percaya yang membuatmu tidak panik saat jalan berubah. Percaya yang membuatmu tetap tenang meski kabar belum datang. Percaya yang membuatmu tidak membenci jeda. Karena engkau tahu, jeda bukan akhir. Jeda adalah cara semesta menyusun ulang waktu agar segalanya sampai padamu tepat saat jiwamu sudah siap menerima, bukan saat egomu sedang tergesa. Maka sekarang, pelan-pelan longgarkan genggamanmu. Buka ruang untuk sesuatu yang tidak bisa engkau prediksi. Berikan tempat bagi keajaiban untuk muncul. Berhentilah mempersulit hidup dengan terus-menerus menggenggam yang seharusnya dilepaskan. Karena hanya dengan tangan yang terbuka, berkat bisa dititipkan. Dan hanya dengan batin yang tidak mencengkeram, rezeki bisa mengalir masuk dengan arah yang tak pernah terduga, tapi selalu tepat sasaran. Bagian 6. Ketulusan membuat energi uang menjadi bersih dan bertahan lama. Jiwa terpilih. Ada jenis rezeki yang cepat datang, tapi juga cepat pergi. Ada uang yang terasa banyak saat tiba, tapi seperti lenyap begitu saja saat engkau pegang. Ada berkat yang secara angka terlihat besar, namun menyisakan lelah, tekanan, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak engkau pahami asalnya. Dan mungkin engkau pernah mengalami semuanya. Mendapat banyak, tapi batinmu kosong. Melihat rekeningmu naik, tapi tidurmu tetap tidak tenang. Bekerja keras, tapi setiap hasil terasa seperti angin. Sebentar datang, lalu hilang lagi. Dan itu bukan karena uangnya salah. Bukan karena engkau tidak layak menerima. Bukan karena engkau kurang pandai mengelola. Tapi karena energi yang melandasi datangnya rezeki itu tidak jernih. Dan kejernihan itu hanya bisa lahir dari satu hal yang sangat mendasar, sangat halus, sangat dalam, ketulusan. Ketulusan adalah hukum dasar bagi rezeki yang bersih. Ketulusan adalah pintu tak terlihat yang menentukan. Apakah uang ini akan menjadi berkat atau menjadi beban? Apakah uang ini akan memperluas jiwamu atau justru mempersempit nuranimu? Apakah uang ini akan membuka jalan atau menutup kedamaianmu diam-diam? Karena uang bukan hanya angka, ia adalah bentuk konkret dari energi batinmu. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau niatkan, semuanya tertanam di dalam uang itu. Dan uang yang membawa jejak ketulusan akan terasa ringan saat digunakan. Ia mengalir seperti air. Ia kembali dengan cara yang lembut. Ia tidak menyakiti tangan yang memegangnya, tidak mencemari hati yang menyimpannya, dan tidak menodai ruang hidup yang ia masuki. Tapi uang yang lahir dari niat yang gelap membawa luka. Uang yang diperoleh dengan terpaksa, dengan tipu muslihat, dengan dendam, dengan niat untuk mengungguli dan mengalahkan, akan terasa berat. Berapapun jumlahnya, tetap terasa kurang. Engkau akan terus merasa kejar-kejaran dengan waktu. Engkau akan terus merasa harus mempertahankannya. Engkau akan mencurigai orang-orang di sekitarmu. Engkau akan takut kehilangan. Dan secara perlahan, uang itu menjadi tembok antara engkau dan ketenanganmu sendiri. Jiwa terpilih. Engkau tidak sedang diajari untuk menjadi naif. Engkau tidak sedang diminta untuk bekerja tanpa hasil. Tapi engkau sedang diingatkan bahwa hasil yang besar tanpa ketulusan akan menjadi penjara yang mewah. Dan hasil yang sederhana dengan ketulusan bisa menjadi pintu menuju kelimpahan sejati. Karena ketulusan adalah akar yang membuat rezeki bertahan lama. Ketulusan adalah fondasi yang membuat hidup tidak goyah meski angin datang kencang. Ketulusan bukan berarti engkau tidak punya target, bukan berarti engkau tidak menghitung, bukan berarti engkau pasrah pada keadaan.
tapi berarti engkau bekerja dengan niat murni, dengan hati penuh pelayanan, dengan integritas yang tidak engkau tawar-tawar. Dan saat itu terjadi, uang akan datang sebagai sahabat, bukan sebagai beban. Uang akan mendekat karena ia tahu, di tanganmu, ia akan digunakan untuk hal yang baik. Di hatimu, ia tidak akan disembah, tapi dihormati. Dan di hidupmu, ia akan memperluas cahaya, bukan mempertebal kabut. Lihatlah, berapa banyak orang yang bekerja dengan motivasi luar. Ingin dianggap, ingin diakui, ingin terlihat lebih dari orang lain. Tapi jiwa yang tulus tidak butuh panggung. Ia melakukan yang terbaik bahkan saat tidak ada yang menonton. Ia memberikan dengan ikhlas meski tak diucapkan terima kasih. Ia bergerak dari tempat yang sunyi, dan justru karena itulah semesta menggandakan jalur rezekinya. Ketulusan tidak bisa dibeli. Ketulusan tidak bisa dimanipulasi. Ketulusan tidak bisa dipalsukan dengan senyuman atau kata-kata manis. Ia dirasakan, bukan ditampilkan. Ia dipancarkan dalam diam, bukan dipromosikan dalam suara. Dan semesta mengenali energi itu. Tanpa engkau tahu, tanpa perlu disebarkan, tanpa harus dibuat-buat. Engkau hanya perlu menjadi seseorang yang sungguh-sungguh, yang tidak berpura-pura baik, tapi benar-benar memelihara niat baik, yang tidak sibuk mengaku jujur, tapi diam-diam menjaga agar hatinya tidak menginjak nilai-nilai batin yang selama ini ia yakini. Maka mulai hari ini, ubah cara memandang uang, ubah cara memandang kerja, ubah cara memandang hasil. Jangan hanya bertanya, berapa besar? Tapi tanyakan juga, sejauh mana ini lahir dari ketulusan? Karena rezeki yang datang dari ketulusan akan membersihkan hidupmu. Dan rezeki yang datang dari niat yang bengkok akan mengotori hatimu. Engkau tidak sedang diminta untuk sempurna, tapi engkau diminta untuk sadar. Karena dalam kesadaran itulah, engkau tidak hanya menerima uang, tapi engkau sedang membentuk vibrasi rezeki yang akan tinggal bersamamu untuk waktu yang sangat panjang. Bagian 7. Saat engkau melihat diri sendiri sebagai saluran berkat, segalanya menjadi terarah. Jiwa terpilih. Pernahkah engkau bertanya diam-diam dalam hatimu, untuk apa aku diberi rezeki? Untuk apa aku ingin kaya? Untuk siapa uang ini akan mengalir saat ia datang? Jika jawabanmu selama ini hanya sebatas untuk hidupku sendiri, maka jangan heran bila alirannya terasa sempit. Karena semesta hanya mempercayakan berkat besar kepada jiwa-jiwa yang tahu caranya menyalurkan, bukan hanya menimbun. Berkat yang besar tidak diletakkan di tangan yang hanya ingin memuaskan ego. Ia dititipkan kepada jiwa-jiwa yang telah melihat dirinya bukan sebagai pusat, tapi sebagai perantara. Selama engkau masih melihat dirimu sebagai penerima utama, rezeki akan datang seadanya. Tapi saat engkau mengubah cara pandangmu, melihat dirimu sebagai saluran, sebagai jalur, sebagai pengantar, sebagai penjaga kebaikan, maka alirannya akan dibuka lebih besar. Karena semesta tahu, apa yang datang padamu tidak akan berhenti di kamu. Apa yang mampir padamu tidak akan mati di tanganmu, tapi akan mengalir, akan tumbuh, akan menyuburkan tanah-tanah lain yang selama ini kekeringan. Jiwa terpilih, engkau bukan wadah yang harus diisi terus-menerus. Engkau adalah sungai, dan sungai sejati tidak takut kehabisan air, karena ia tahu, semakin banyak ia mengalirkan, semakin jernih isi dalamnya. Semakin banyak ia memberi, semakin deras alirannya. Tapi saat engkau mulai menampung, menyimpan, menahan, mencemaskan, membentengi, engkau berubah menjadi danau mati. Diam, tertutup, tergenang, dan air pun mulai keruh. Rezeki pun mulai macet. Bukan karena engkau kurang layak,
tapi karena engkau mulai kehilangan arah sejatinya. Engkau bukan tempat akhir. Engkau adalah jalan masuk. Engkau bukan pemilik mutlak. Engkau adalah penjaga amanah. Engkau bukan pusat. Engkau adalah penghubung. Perubahan cara pandang ini, dari pemilik menjadi saluran, akan menggeser seluruh arah hidupmu. Cara engkau mencari uang berubah. Engkau tidak lagi berambisi untuk terlihat paling kaya, tapi engkau rindu menjadi bagian dari aliran kebaikan yang lebih besar. Cara engkau menyikapi hasil berubah. Engkau tidak lagi membanggakan angka, tapi engkau menghormati proses batin yang membuat angka itu tumbuh tanpa melukai siapapun. Cara engkau menggunakan rezeki berubah. Engkau tidak lagi fokus mengisi kepuasan pribadi, tapi engkau mulai menumbuhkan manfaat yang terasa oleh yang lain. Dan justru di saat itulah, segalanya menjadi terarah. Engkau tidak perlu lagi bertanya-tanya, uangnya akan datang dari mana? Bagaimana aku bisa lebih cepat sukses? Apa strategi tercepat untuk kaya? Karena fokusmu sudah bergeser dari bagaimana cara mendapat lebih, menjadi bagaimana cara memberi lebih. Dan dari situ, arah baru terbuka. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka pelan. Orang-orang yang tidak disangka mulai hadir membawa peluang. Energi uang pun mulai terasa berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, lebih bersih. Karena uang yang datang pada jiwa yang merasa dirinya saluran, tidak datang sebagai beban. Ia datang sebagai cahaya. Dan cahaya tidak hanya menerangi pemiliknya. Cahaya memantul ke banyak arah. Dan dari pantulan itulah, terangmu menyebar. Dari pantulan itulah, berkatmu tumbuh. Dari pantulan itulah, rezekimu meluas tanpa batas. Jiwa terpilih. Engkau tidak ditakdirkan untuk menyimpan semuanya sendiri. Engkau ditakdirkan untuk membawa sebagian dari cahaya itu ke tempat-tempat yang redup. Dan justru karena itulah, semesta akan memilihmu. Bukan karena engkau paling layak, bukan karena engkau paling tahu, tapi karena engkau bersedia menjadi jalan. Dan di mata semesta, menjadi jalan adalah peran yang paling mulia. Maka sekarang, sadari ini. Engkau tidak akan pernah kekurangan selama engkau terus mengalir. Engkau tidak akan pernah kehilangan selama engkau terus menyalurkan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh rezeki selama engkau tidak berhenti percaya bahwa keberadaanmu adalah berkah bagi yang lain. Engkau tidak dilahirkan hanya untuk menerima. Engkau hadir untuk menjadi bagian dari arus kehidupan, menjadi sungai, menjadi pengantar, menjadi saluran dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka, nama, atau pencapaian. Dan ketika engkau mulai hidup dari tempat itu, dari kesadaran itu, maka hidupmu tidak lagi mengambang. Ia menemukan arah. Ia menjadi tepat. Ia menjadi terarah. Dan rezeki, sejak saat itu, tidak datang sebagai hadiah yang kebetulan, tapi sebagai jawaban dari siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih. Sekarang engkau telah sampai di ujung perjalanan batin ini. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena kini engkau tidak lagi berada di tempat yang sama seperti saat pertama kali membuka naskah ini. Sesuatu telah bergeser. Tidak terdengar, tidak terlihat, tapi terasa. Ada lapisan dalam dirimu yang kini mulai mencair. Ada pemahaman lama yang kini mulai retak. Ada keyakinan baru yang perlahan tumbuh tanpa suara. Dan mungkin engkau belum bisa menjelaskannya pada siapapun, tapi jiwamu tahu. Sesuatu sedang dipulihkan. Sesuatu sedang diarahkan kembali. Sesuatu sedang dibuka setelah lama tertutup oleh kabut pandangan yang sempit. Engkau tidak lagi memandang rezeki sebagai tujuan, tapi sebagai aliran. Engkau tidak lagi memaksa kehidupan datang sesuai kehendakmu, tapi engkau mulai membuka ruang agar kehendak tertinggi bisa bekerja melalui dirimu.
Engkau tidak lagi menilai dirimu dari seberapa banyak yang engkau hasilkan, tapi dari seberapa dalam engkau bersedia hadir, sadar, dan jujur atas siapa engkau sebenarnya. Dan disitulah titik perubahan terjadi. Saat engkau berhenti mengejar dan mulai menerima. Saat engkau berhenti memaksakan dan mulai mengizinkan. Saat engkau berhenti membandingkan dan mulai mengalir dalam irama hidupmu sendiri. Lihatlah dirimu sekarang, jiwa yang terpilih. Engkau mulai memahami bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus direbut. Bukan hadiah untuk mereka yang paling keras kepala. Bukan ganjaran untuk mereka yang paling ribut di dunia. Tapi rezeki datang seperti embun. Pelan, lembut, menetes ke tanah yang tidak berisik. Dan engkau kini tahu bahwa selama ini yang perlu engkau ubah bukanlah dunia, tapi cara engkau melihat dunia. Bukan besarnya hasil, tapi bersihnya niat. Bukan seberapa cepat engkau mendapatkan, tapi seberapa tenang engkau menjalaninya. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua kekayaan terasa seperti berkah, dan tidak semua kesederhanaan berarti kekurangan. Engkau mulai bisa membedakan mana uang yang datang untuk membawa kedamaian, dan mana uang yang datang membawa kegelisahan. Dan karena itu, engkau mulai lebih memilih mana yang ingin engkau izinkan masuk. Itulah kekayaan yang sejati, ketika engkau tidak hanya bisa menarik uang, tapi juga bisa memilah energi yang menyertainya. Ketika engkau tidak hanya mengejar hasil, tapi juga menjaga kedalaman batin selama prosesnya. Kini engkau tahu bahwa stabilitas rezeki tidak terletak pada angka yang engkau kumpulkan, tapi pada batin yang engkau bentuk. Dan arah rezeki tidak ditentukan oleh siapa yang paling ambisius, tapi oleh siapa yang paling jernih menerima hidupnya, menjalankan perannya, dan menyalurkan apapun yang ia punya dengan tulus. Maka mulai saat ini, biarkan arah itu bekerja tanpa perlu engkau kejar. Biarkan arus itu menemukanmu tanpa perlu engkau paksa. Biarkan hidup menjawab dengan caranya sendiri, selama batinmu tetap tenang di dalam. Engkau tidak harus jadi yang paling hebat untuk diberi kelimpahan. Engkau hanya perlu cukup jujur, cukup hadir, cukup terbuka. Karena hidup selalu memihak pada mereka yang diam-diam membersihkan dirinya. Dan rezeki selalu jatuh kepada mereka yang diam-diam membersihkan niatnya. Dan engkau adalah salah satu dari mereka. Jiwa yang selama ini ditempa oleh luka dan kehilangan, hanya agar suatu hari engkau bisa menerima dengan lebih lapang. Jiwa yang selama ini diuji dengan rasa sempit dan takut, hanya agar suatu hari engkau bisa hidup dengan napas yang lebih dalam dan pandangan yang lebih luas. Jiwa yang tidak dikejar waktu, tapi dibentuk oleh kesabaran. Maka berdirilah hari ini bukan sebagai pengejar, tapi sebagai penjaga. Bukan sebagai peminta, tapi sebagai pengalir. Bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai penata arah. Karena engkau tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Engkau hanya perlu waktu untuk menemukan cara pandang yang tepat. Dan sekarang, engkau telah menemukannya. Kini saatnya hidupmu mengalir, bukan karena semua jadi mudah, tapi karena jiwamu sudah cukup jernih untuk menerima apapun yang datang dengan cara yang terarah.